selamat datang kembali ke YouTube channel aku bersama aku Miska lagi. Di video hari ini aku mau bahas keuntungan lain dari angkat beban itu apa aja sih. Kita selalu tahu angkat beban itu selalu diasosiasikan dengan cepat menurunkan berat badan, membentuk badan, tapi sebenarnya apa aja sih benefit-benefit lain yang di luar itu? Nah, akan aku bahas satu-satu secara detail. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, aku mau minta kalian untuk subscribe aku dulu dan jangan lupa cek Instagram aku buat dapet informasi yang lain lebih banyaknya lagi. Oke guys, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, pertama, jadi kalau kita angkat beban itu bisa membantu kita untuk menjaga badan kita, menjaga massa otot di badan kita. Kalian tahu nggak sih, setiap 10 tahun setelah umur 30 kita menurunkan 3-5% massa otot setiap 10 tahunnya. Nah, menurunnya massa otot ini sama dengan metabolisme yang menurun di badan kita. Nah, pas kita menurunkan massa otot, bisa jadi kita menjadi lebih lemah atau kehilangan mobilitas yang lebih baik. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kita ke resikonya kita jatuh atau mungkin bisa jadi patah tulang. Di sebuah laporan dari American Society Bone and Mineral tahun 2015 melaporkan bahwa orang-orang yang memiliki sarkopenia, yaitu orang-orang yang menurun massa ototnya gara-gara usia, mereka mempunyai resiko 2,3 kali lipat lebih tinggi untuk mempunyai faktor trauma yang rendah diakibatkan jatuh di daerah tulang pinggung, tulang selangkah, dan kaki, dan pergelangan tangan. Nah, kalau misalnya kita latihan angkat beban, kita bisa menghindari menurunnya massa otot dan mungkin kita bisa menaikkan massa otot di badan kita. Itu bisa membantu kita jadi lebih stabil dan memiliki koordinasi yang lebih baik. Nah, ini juga bisa menurunkan resiko ya kita bisa jatuh dan mungkin patah tulang. Selanjutnya, angkat beban bisa membantu tulang kita menjadi lebih kuat dan sehat. Angkat beban cukup penting untuk kita menghindari osteoporosis. Tulang adalah jaringan yang hidup yang bisa respon kepada olahraga kita dan menjadi lebih kuat. Dibuktikan bahwa orang-orang muda yang latihan itu memiliki kepadatan tulang yang lebih maksimum dibanding orang yang tidak latihan sama sekali. Latihan bisa mengurangi resiko penyakit. Latihan bisa mengurangi resiko mengembangkan sindrom metabolik oleh 29%. Sindrom metabolik ini seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol yang tidak baik, kadar lemak yang berlebihan, trigliserida yang mungkin nanti bisa memperburuk yang menjadi seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, atau bahkan stroke. Di sebuah studi itu membuktikan bahwa kalau kita latihan 2 atau lebih dalam seminggu itu bisa menurunkan resiko untuk 17%. Kalau dibarengin dengan aerobik, kita bisa menurunkan resiko untuk 25%. Tentu, tapi kalau misalnya kita latihan kelebihan terlalu banyak, badan kita juga bisa drop. Pernah dengar kan kalau sesuatu yang kebanyakan itu tidak baik untuk badan? Latihan juga bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Di sebuah studi ini juga membuktikan itu. Nah, di studi ini segrup kelompok orang yang memiliki depresi dari sedikit sampai sedang, mereka mengalami pengurangan yang signifikan di simptom mereka saat mereka disuruh latihan untuk 2 atau lebih dalam seminggu. Ada di sebuah studi lain lagi di University of Georgia, saintis-saintis di sana mereka mengambil segrup kelompok wanita yang memiliki kegangguan kecemasan dan mereka disuruh latihan angkat beban dan aerobik. Latihan angkat beban dan aerobik sama-sama menghasilkan hasil yang baik, cuman angkat beban menghasilkan hasil yang lebih baik daripada aerobik. Nah, di luar research yang aku sebut tadi, aku sendiri dulu sebelum angkat beban juga orang yang agak kurang stabil ya. Mungkin aku juga bisa depresi dan ya namanya juga hidup sehari-hari kan ya, bisa jadi emosional, moody. Cuman habis angkat beban aku berasa kayak mood aku lebih stabil, lebih tenang, depresinya juga berkurang. Angkat beban bisa membantu kita untuk tidur lebih baik. Saat kita angkat beban itu membantu kita regulasi fungsi di badan kita, kontribusi untuk mengurangi stres dan tidur yang lebih baik. Kita bisa tidur lebih nyenyak karena ada perkembangan otot. Mereka tuh
saling bertergantungan. Saat kita bisa tidur yang lebih baik, badan kita bisa menstabilkan hormon kita, mereka bisa membangun dan memperbaiki massa otot kita. Di sebuah studi dengan orang yang lebih tua, mereka disuruh angkat beban 3 kali seminggu. Dalam 24 minggu, mereka bisa lihat kualitas tidur mereka membaik. Angkat beban bisa membantu kita mendapatkan postur yang lebih baik. Seberapa banyak dari kita sih kita mempunyai kebiasaan yang buruk seperti duduknya selonjoran atau mungkin berdirinya cuma satu kaki yang mengakibatkan satu kaki massa ototnya lebih aktif daripada satunya lagi yang nanti jadi muscle imbalance. Atau mungkin gara-gara kita kebanyakan duduk, otot kita bisa memanjang dan memendek terus mereka menjadi lemah. Nah, kalau misalnya dibiarkan begitu-begitu aja saat otot kita lemah dan postur kita jelek, kita bisa mempunyai kesempatan untuk memiliki kayak masalah-masalah seperti masalah sendi, atau mungkin kita bisa jadi cepet capek, atau mungkin masalah sakit yang lainnya lagi. Nah, makanya saat kita angkat beban, kita mau menguatkan badan kita itu supaya ototnya bisa mendukung tisu di badan-badan kita untuk menjadi lebih kuat. Saat punggung sama bahu kita lemah, akibatnya badan kita kan jadi selonjor tuh, gak bisa narik balik, jadi postur kita juga jadi jelek dan badan kita jadi lemah dan akhirnya bisa jadi sakit punggung juga. Jadi banyak orang yang sakit punggung tuh sering banget kan disaranin untuk olahraga atau angkat beban. Tentu pastinya angkat beban membuat kita menjadi lebih kuat dan memiliki stamina yang lebih tinggi juga. Nah, tentu itu tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek ya. Kalian harus latih sampai suatu saat baru berasa. Tapi aku berasa banget ngefeknya karena aku sendiri sudah latihan kurang lebih 3 tahun kali ya. Aku tuh sekarang naik turun tangga tuh gak capek sama sekali. Padahal dulu sebelum aku angkat beban, aku inget banget aku tuh naik dari lantai 1 ke lantai 2 aja ngos-ngosannya tuh gak main-main punya. Angkat beban bisa membantu kita melakukan tugas sehari-hari menjadi lebih gampang. Contohnya saat kita sudah bisa gerakan deadlift, kita bisa menjaga postur kita saat kita mau ambil barang dari lantai seperti deadlift. Itu bisa menurunkan resikonya kita kenanya cedera. Karena seberapa banyak sih kalian lihat orang-orang yang angkat barang dari lantai dan akhirnya mereka ketarik punggungnya karena mereka tidak tahu cara bergerak dengan benar itu seperti apa. Jadi saat kita angkat beban, kita ngajarin badan kita untuk gerak dengan benar. Jadi sehari-hari kita bisa melakukan hal-hal dengan lebih gampang. Angkat beban juga membantu kita menaikkan keseimbangan kita. Banyak gerakan saat kita latihan itu membutuhkan koordinasi, keseimbangan dan stabilitas yang sangat bagus. Nah, itu juga bisa membantu kita dalam sehari-hari juga. Aku sebenarnya tergolong orang yang ceroboh ya, jadi aku tuh suka kepleset. Bahkan dulu tuh pas kecil aku pernah kepleset terus jatuhnya di tulang ekor aku. Sakitnya nggak main sih. Sekarang juga sebenarnya masih suka kepleset, cuman sekarang mempunyai kekuatan untuk menahan itu. Jadi ya banyak benefitnya sih dari semenjak aku angkat beban. Angkat beban juga bisa menaikkan kepedean kalian. Tergantung orangnya ya. Nggak semua orang, tapi bagian besar yang orang yang aku tahu angkat beban mereka tuh tingkat kepedeannya naik saat kalian bisa menjadi lebih kuat dan melakukan gerakan-gerakan yang sulit seperti mungkin pull up, muscle up, deadlift yang berat atau squat yang berat atau gerakan-gerakan lainnya. Banyak orang tuh menjadi lebih pede gara-gara angkat beban. Dan terakhir, angkat beban ya pastinya bisa membentuk badan kita. Ini adalah alasan pertama kenapa orang mau angkat beban kan, dan bisa menurunkan berat badan. Nah, kalau angkat beban tuh itu lebih bisa kasih badan kita definisi. Dia bisa membentuk badan kita seperti hourglass. Padahal pertama kali aku angkat beban tuh ya, badan aku tuh kayak papan tulis rata banget. Tapi tentu ini harus diseimbangkan dengan diet yang bagus. Akhirnya aku sudah selesai bahas semua manfaat-manfaat angkat beban. Cukup panjang ya. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya manfaat angkat beban tuh banyak banget. Gak cuman buat menurunkan berat badan dan
buat membentuk badan aja sih, dia bisa membantu kita pada sehari-hari dan juga buat jangka waktu yang panjang. Nah, kalau misalnya kalian suka video hari ini, jangan lupa di like. Kalau misalnya ada pertanyaan apa lagi, silakan ditanya, mau di komen, mau di Instagram aku, silakan. Aku akan usaha untuk membalas semua komen-komen kalian ya, kalau misalnya aku lihat. Oke guys, jadi see you guys in the next video.